Guys, aku baru ketemu sama orang Indonesia yang mimpin tim untuk bangun chip baru di Nvidia. Dan sekarang dia tuh udah sukses banget di Amerika. Indonesia mau jadi raja chip Asia Tenggara? Bukan mimpi, Presiden Prabowo lagi bangun industri masa depan yang nilainya bisa tembus 1,5 triliun dolar. Malaysia isn't just making chips anymore. It's aiming for something much bigger, the global AI race. For decades, Malaysia has been known for semiconductor manufacturing. Indonesia menghabiskan 5,9 triliun buat bikin eKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard, tapi buat ngatur subsidi BBM. Kita suka bercanda tentang Malaysia yang ngeklaim batik kita, rendang kita, sampai lagu-lagu kita. Tapi mau tahu nggak siapa yang sebenarnya menang saat kita sibuk debatin soal rendang? Malaysia sekarang macannya Asia. Indonesia, jangan sombong dulu ke jiran Malaysia. Malaysia, chipnya sudah mendunia. Kita masih nak mula untuk membangun chip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Indonesia yang nak mula menggunakan membuat chip para sahabat, seperti halnya dekat Malaysia yang sudah diekspor, sudah mendunia para sahabat. Salah satu chip yang memang digunakan untuk AI itu para sahabat. Dan memang dunia ini makin modern, memang chip buatan anak bangsa Malaysia ini sangat dibutuhkan oleh dunia macam itu. Tak bergantung kekayaan alam sahaja. Betul, banyak netizen-netizen Indonesia mengatakan Malaysia akan bankrupt dan juga sawitnya di sana juga sedikit macam itu. Bahkan minyaknya sudah dibor Petronas macam itu. Nanti mereka akan kekeringan macam itu. Malaysia itu sudah menyediakan itu semua. Membuat chip. Chip itu sudah diekspor ke Amerika, weh. Ini kebetulan sekali. Malaysia itu mencipta produk chip ini, para sahabat. Buatan anak bangsa Malaysia sendiri, bangsa lokal. Dan setelah itu perkembangan zaman, para sahabat. AI, ChatGPT itu digunakan para sahabat. Indonesia sekarang nak sombong, katanya kalau dulu sibuk nak klaim batik, nak klaim rendang, sekarang nak meniru Malaysia. Jangan sombong dulu, Malaysia sudah mula duluan. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Guys, aku baru ketemu sama orang Indonesia yang mimpin tim untuk bangun chip baru di Nvidia. Dan sekarang dia tuh udah sukses banget di Amerika. Tapi dia masih punya mimpi untuk balik ke Indonesia dan bagusin sistem edukasi kita. Aku udah sama Mocha di sini. Hai Mocha. Hai guys. Mocha ini siapa sih sebenarnya? Nama panjang saya Muhammad Asri. Saya ini dulu besar di Jakarta. Dulu sekolah di SMA 8 Jakarta. Bergabung dengan Nvidia. Nvidia menanam saham di Malaysia di Johor. Itu saya bekerja di Facebook. Nah sekarang di Nvidia menjadi AI arsitek untuk AI chips. Kenapa sih memilih jadi chip engineer? Saya itu suka matematika dan fisika dan suka elektronik. Jadi arsitektur chip itu menjadi pilihan yang natural dan saya sangat enjoy. Nah, kenapa Mocha itu mau balik ke Indonesia buat bantu anak-anak Indonesia? Saya ingin memberikan kesempatan untuk talenta-talenta besar, anak-anak muda dan generasi Indonesia. Karena dulu saya itu salah satu dari mereka. Saya gak punya kesempatan dan saya gak tahu mimpi mau jadi apa. Sampai ada badan-badan dan orang-orang yang memberi kesempatan kepada saya sehingga saya bisa sekarang seperti ini. Jadi for me it is a personal story, sehingga saya mau memberikan sumbangsih apa yang saya bisa untuk menjadi the best version of themselves dan juga mencapai mimpi-mimpi besar mereka. 1-2 kata untuk anak-anak Indonesia sekarang. Tapi harus didukung oleh pemerintah. Never give up. If the why is Never strong give enough, up. the how will follow. That's it. Oke, thank you so much. Thank you. Indonesia mau jadi raja chip Asia Tenggara? Bukan mimpi, Presiden Indonesia Prabowo akan lagi jadi bangun raja industri chip masa depan yang nilainya bisa tembus dunia. 1,5 triliun dolar. Dunia sekarang rebutan semikonduktor alias chip. Mulai dari mobil, handphone, AI, sampai pusat data, semuanya butuh chip dan Indonesia Semuanya nggak butuh mau chip jadi katanya para sahabat. penonton. Malaysia Menko Perekonomian Airlangga sejak Hartarto lama bilang Indonesia punya modal besar.
190 juta penduduk usia produktif, ekonomi digital yang diprediksi tembus 500 miliar dolar di 2030, sampai cadangan silika melimpah buat bahan baku chip. Belum lagi industri otomotif Indonesia produksi 2 juta kendaraan per tahun. Satu mobil aja butuh minimal 150 semikonduktor. Belum smartphone, IoT, dan data center yang terus menguat. Yang bikin serius, pemerintah udah mulai cetak SDM. 1.000 talenta pertama dilatih perusahaan chip asal Inggris, ARM. Targetnya, 15.000 engineer dalam 3 tahun. Kawasan seperti Batam, Banten, Nongsa, sampai Singhasari juga mulai disiapkan jadi pusat riset dan manufaktur chip. Artinya, benerkah ini perasaan? Indonesia siap jadi pemain global industri semikonduktor. Kalau ini berhasil, masa depan ekonomi Indonesia bisa berubah total. Menurut kalian, Indonesia siap jadi raja chip Asia Tenggara? Maaf banget, rendang dari mana ya? Rendah. Kita suka Malaysia bercanda kini tentang kuasai Malaysia industri yang chip ngeklaim dunia, batik kita, raih pujian rendang negara kita, jiran. sampai lagu-lagu kita. Tapi mau tahu nggak siapa yang sebenarnya menang saat kita sibuk debatin soal rendang? Malaysia sekarang macannya Asia, bahkan jumlah turisnya ngalahin Thailand. Dan mereka nggak cuma jualan nasi lemak. Di saat Amerika dan Cina sibuk perang chip, Penang yang terkenal sama kopi tiamnya dan rumah sakit diam-diam dapat investasi 13 miliar USD. Mereka bikin chip buat dunia dan nguasain 13% market buat testing dan packaging. Mereka ngubah lokasi jadi strategi, kebijakan jadi pekerjaan, dan budaya jadi pemasukan. Mungkin Malaysia nggak niru kita, mungkin mereka lebih rapi ngeorganisir semuanya. Dan jujur ini seharusnya bikin kita lebih khawatir. Mereka menang di industri yang selama ini kita kira punya kita. Gimana pendapat kamu? Actually, aku mau tahu vendornya, but terima kasih Gold Digger. Follow for more hidden patterns. Malaysia isn't just making chips anymore. It's aiming for something much bigger, the global AI race. For decades, Malaysia has been known for semiconductor manufacturing. We've been building chips since the 1970s, but now the goal isn't just to manufacture, it's to design, build, innovate, and it's already happening. Skychip and Opstar are designing advanced chips. Vitrox is using AI to make factories smarter. Aerodyne is combining AI with drones for industrial inspections. Naluri is bringing AI into healthcare to help people get personalized support. This isn't about trying to become the next Silicon Valley overnight. It's about finding our own lane and becoming really good at it. And if Malaysia gets this right, it could mean better jobs, better salaries, more investment, more opportunities for local talent, and an economy that's creating technology, not just assembling it. Is Malaysia finally stepping into the future, or are we still only scratching the surface? Comment your thoughts below. Today, Malaysia's collaboration Kerjasama Malaysia, ARM merintis teknologi hebat chip AI buatan Malaysia. Wave, or I would say even revolution. This marks a fundamental shift in our approach to semiconductors and technology that will define our future. Through a comprehensive partnership Memikirkan masa depan. we have conceived one of the most ambitious technological plans Malaysia has ever seen to pioneer made by Malaysia AI chips. These chips will be designed, manufactured, tested, and assembled here and sold to the rest of the world. Dibuat di This Malaysia. partnership has three key features. First, to establish comprehensive training program for 10,000 IC design engineers, creating a robust talent pipeline for our semiconductor industry. Now, second, it will provide selected Malaysian companies with privileged access to ARM's cutting-edge technology and the IP portfolio. And third, it will facilitate the development of locally designed semiconductor products, advancing 5 of the nation's goal of producing more advanced chips in Malaysia. Beyond offering state-of-the-art technologies that cover all parts of the semiconductor design, ARM is also establishing its first ASEAN office in Kuala Lumpur. First in With the ASEAN. aim to expand Jadi outreach to Malaysia ASEAN, ada perasaan yang Australia, pertama. New Zealand markets. Ya, karena saya anak IT, jadi yang mau nge-track saya track balik aja. Oke Mas, ini kita langsung nonton video Mas David yang soal EKTP aja ya.
Kita tonton bersama. Indonesia menghabiskan 5,9 triliun buat bikin eKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di Indonesia. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard. Tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin. Sistemnya langsung cek identitas, ngecek kuotanya, dan kasih harga subsidinya otomatis. RON 95 harganya cuma 1,99 ringgit per liter, sekitar 7.200. Nggak perlu antri, nggak perlu surat keterangan, nggak perlu aplikasi, nggak perlu fotokopi KTP, nggak perlu daftar. Sistemnya simple, MyCard masuk ke reader, connect ke database pemerintah, verifikasi dalam hitungan detik. Tiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kita lewat kuotanya, kita bayar harga biasa. Nggak ada yang bisa menyalahgunakan. Nah, itu saking ramenya sampai ditayangin di TV One, Iya. di acara apa itu waktu itu? Saya aja nggak tahu loh. Kayaknya pokoknya ditonton beberapa anggota DPR ya. Iya, Itu ya. di Komisi 2. Ya. Kalau itu saya tahu, Tretan. Oke. Itu kita mungkin bahas sedikit ya. Satu. Sebenarnya dari KTP kan, terus jadi eKTP. Bang, Indonesia kan kebutuhan mobilnya banyak. Kenapa Indonesia Dari nggak bikin kereta brand saja. sendiri? Kita Ini jawabannya politis ya. Sebenarnya di Indonesia itu kebutuhan mobil dalam 1 tahun itu 1,3 juta unit per tahun. Dan produksi di Indonesia itu sampai ke 1,8 juta unit per tahun. Menandakan bahwa Indonesia di Asia Tenggara itu produksinya nomor 2 terbesar ya, setelah Thailand. Tentunya Thailand yang paling banyak. Kenapa ya Indonesia nggak bikin brand sendiri? Nah, untuk bikin merek sendiri sama seperti Malaysia punya Proton, itu pastinya tidak mudah. Yang pertama, kepercayaan masyarakatnya. Belum tentu masyarakat bisa percaya. Buktinya sampai hari ini ada brand SMK, itu juga ya kita tahulah banyak yang underestimate produk tersebut. Terus yang berikutnya, pernah pada zaman dahulu itu ada namanya produknya Timor. Sekalipun itu adalah bekerja sama dengan Kia, brand berasal dari Korea. Nah, pada saat itu brand Timor juga hanya mampu bersaing dalam waktu yang sangat tidak lama. Sehingga mungkin kepercayaan di masyarakat terkait brand-brand lokal atau brand-brand Indonesia itu mungkin tidak sekuat terhadap brand-brand dari Jepang ataupun brand-brand dari Eropa. Jadi kita berharap Indonesia mampu membuat brand otomotif, merek otomotif nanti yang bisa kualitasnya nggak kualitas bagus. yang luar biasa. Makanya sehingga masyarakat tak percaya. Indonesia bisa memiliki brand kebanggaan asal Indonesia. Kenapa Malaysia bisa punya mobil nasional sementara Malaysia Indonesia punya enggak? Proton. Padahal penduduk kita 7 Indonesia kali lipat enggak. lebih banyak dari Malaysia. Di Malaysia aku nemuin jawabannya. Proton didukung penuh sama pemerintah Malaysia yang berambisi jadi raksasa industri ASEAN. Dari mobil Raksasa pertama mereka tahun industri di 1985 ASEAN. sampai mobil listrik era modern pun mereka punya. Selain itu, warga Malaysia juga cinta sama produk mereka sendiri. Buktinya 20% mobil di orang Malaysia Malaysia buatan cinta dengan Proton. produknya Dan jujur, sendiri, kualitas macam mobilnya nggak kalah nyaman dari mobil-mobil yang biasa kita pakai, guys. Indonesia sebenarnya pernah bikin mobil sendiri tapi belum dikembangin lagi nih, guys. Mudah-mudahan kita bisa punya mobil nasional juga ya. Pendapat kalian gimana? Komen di bawah ya. Adakah betul sebenarnya Indonesia nak bankrupt ataupun ni adalah lebih kepada sentimen? Ya, banyak sekarang isu-isu macam itu. Pak Prabowo sahaja. Guys, pada 12 Banyak demo-demo. Jakarta bergolak lagi. Kan? Demo. Ratusan mahasiswa dikatakan turun ke jalanan dalam satu demonstrasi yang diberi nama Indonesia menuju bangkrut. Jadi apa yang diorang bantah ni? Diorang bantah kenaikan harga petrol bukan berdasar subsidi, kos sara hidup yang dikatakan semakin meningkat dan beberapa program mega kerajaan yang dianggap terlalu mahal. Antara sasaran utama diorang ni adalah program makanan percuma yang dikatakan bagi Makanan percuma. 83 juta kanak-kanak Dikorupsi. wanita hamil. Bagi mahasiswa, kerajaan sebenarnya sedang berbelanja terlalu besar semasa kedudukan fiskal semakin tertekan akibat harga minyak dunia yang dikatakan melonjak susulan konflik Timur Tengah. Akan tetapi kalau kita tengoklah data ekonomi sebenar, cerita dia tak semudah Indonesia nak bankrupt. Indonesia sebenarnya masih merupakan ekonomi terbesar ASEAN dengan saiz ekonomi melebihi Kalau tidak terperbaiki, US 1.6 trilion. Kadar pertumbuhan boleh dikatakan baik iaitu sekitar 5% tahun dan nisbah hutang kerajaan sekitar 40% daripada KDNK. Dan angka ni sebenarnya adalah jauh lebih rendah. masih relatif rendah. Ya, memang dekat media macam itu memang. 80% daripada KDNK. Jadi daripada sudut kewangan negara sebenarnya Indonesia ni masih jauh daripada kategori bankrupt lah. Apa yang tepat adalah
kerajaan Indonesia sebenarnya tengah berdepan satu dilema besar antara nak terus memberikan subsidi, membiayai program kebajikan berskala besar ataupun kawal defisit fiskal supaya tak terus melebar. Jadi pada pandangan saya lah, protes Defisit ini lebih fiskal. mencerminkan tekanan yang dirasai oleh rakyat biasa berbanding resiko sebenar negara Indonesia yang menjadi bankrupt ataupun muflis lah. Bila harga Muflis. naik, harga barang naik dan juga peluang pekerjaan pun akan terasa makin mencabar. Jadi rakyat akan mula persoalkan keutamaan perbelanjaan kerajaan itu sendiri. Sebab tu slogan Indonesia menuju bangkrut lebih berfungsi sebagai mesej politik untuk tarik perhatian terhadap kos sara hidup berbanding gambaran sebenar keadaan ekonomi negara diorang. Akan tetapi kerajaan Pak Prabowo sebenarnya tak boleh pun memandang rendah bantahan ni sebab dia akan bagi isyarat bahawa rakyat sebenarnya semakin sensitif terhadap isu subsidi, harga barang dan penggunaan wang negara. Kalaulah perkara ni tak diurus dengan baik, tekanan politik boleh jadi lebih besar daripada tekanan fiskal itu sendiri. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Jangan sombong dulu ke Malaysia. Malaysia sudah mendunia duluan. Indonesia baru nak mula, nak baru memproses chip buatan yang untuk digunakan AI. Macam itu para sahabat, yang digunakan untuk konduktif untuk kereta dan juga buat handphone juga macam itu. Dan dari banyaknya brand dari produk lokal Indonesia yang mengatakan Indonesia pernah punya kereta buatan anak bangsa sendiri yang bernama Timor macam itu. Itu dari 1994 kayaknya para sahabat, kalau tak silap macam itu. Tetapi itu para sahabat tak jadi. Mungkin karena saya tengok video kemarin mengamati, karena juga produk Indonesia bukan real produk Indonesia. Mereka hanya bekerja sama, dibawa keretanya dari Jepang, dibawa ke Indonesia, bahkan tak ada satu pun produk yang dibuat di Indonesia. Lalu dijiplak ini produk lokal. Dan ini para sahabat yang ditakuti, memang tidak ada kepercayaan dari masyarakat. Karena para pejabat-pejabatnya banyak yang korupsi. Kalau memang dikelola oleh pejabat, nanti bahan dari kereta tersebut takutnya tidak tahan lasak macam itu. Lebih baik mereka lebih percaya dari brand luar negara macam itu para sahabat. Sedangkan dekat Malaysia, ini Protonnya para sahabat. Proton ini sudah mendunia sudah lama lah, sampai pergi ke Pakistan, sampai diimpor sampai India macam itu, sampai diekspor pula, sampai diekspor pergi ke India macam itu. Mobil buatan Malaysia, anak bangsa Malaysia ini para sahabat, dan sekarang bergabung dengan Geely para sahabat, China. Ini saham mereka itu 51 punya Malaysia, 49 milik Geely macam itu. Jadi banyaklah keminatan orang Malaysia, keyakinan bahwasanya mobil buatan Proton Malaysia, anak bangsa Malaysia ini nampaknya makin saduh, makin kacak macam itu. Yang keluaran yang sekarang Proton 2026 ini para sahabat, cantik gila weh macam itu. Dan Indonesia nak mula masih menggunakan chip, sedangkan Malaysia sudah mendunia para sahabat. Intinya jangan sombong, kalian ini baru nak mula, baru nak start macam itu. Jadi harap-haraplah didukung oleh pemerintah. Ada anak muda yang bekerja di engineering di Amerika Serikat mengembangkan AI macam itu, chip AI, balik ke Indonesia untuk dikembangkan kemampuan mereka macam itu. Harap didukung oleh kerajaan di Indonesia. Jangan sampai nanti mereka lari ke negara lain, dikembangkan di negara lain macam itu para sahabat. Malaysia sudah is the best pokoknya. Indonesia pondasi ekonominya harus banyak mencontoh ke negara jiran. Jangan malu-malu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.